ribuan warga Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi reok massal. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Sampah merupakan salah satu sumber masalah terbesar bagi kelestarian alam Indonesia. Merusak ekosistem laut, merusak udara, serta mengancam kehidupan hewan laut. Menjaga kelestarian alam merupakan tugas kita, agar generasi penerus dapat menikmati keindahan alam Indonesia. Sadarkah kita, sampah yang tidak diolah dengan baik dapat memperburuk alam kita? Jangan sampai Indonesia yang semula dijuluki negeri 1000 pulau, menjadi negeri 1000 sampah yang bertebaran di pulau. Mengancam kehidupan makhluk laut, mengotori laut yang sebenarnya sangat indah. Menjaga kelestarian dapat dilakukan dari lingkungan sekitar kita, agar udara tetap bersih, hewan tidak terancam, dan tercipta lingkungan sehat. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah melestarikan alam Indonesia kita yang tercinta ini. Nah, hal kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara memetik sampah ataupun membuang sampah pada tempatnya. Mari jaga kelestarian alam Indonesia dimulai dari hal kecil dan dimulai dari diri kita sendiri. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam berbagai lingkungan, kehidupan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya dapat dikenal sebagai ciri khas dalam suatu negara. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting untuk membentuk identitas bangsa. Dalam kebudayaan juga meliputi kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Budaya di Indonesia sekarang semakin tersisih karena adanya budaya asing, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya komunikasi budaya, dan kurang mencintai budaya bangsanya sendiri. Hal tersebut membuat budaya Indonesia tersisih karena kita kebanyakan memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga minat generasi muda jauh lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan asing. Melestarikan budaya adalah kewajiban bagi generasi kita. Jika bukan kita yang memulainya, bagaimana generasi seterusnya agar mengetahui apa budaya kita sebenarnya? Sejarah Kendurisko. Kendurisko merupakan suatu upacara adat siap panen yang dilakukan sebagai ucapan syukur atas hasil panen yang telah diberikan Allah SWT kepada masyarakat. Di dalamnya juga terdapat penurunan dan pembersihan benda-benda pusaka nenek moyang. Dalam penelitian, peneliti tidak dapat menemukan data ataupun dokumen tentang kapan pastinya Kendurisko muncul. Namun, berdasarkan hasil wawancara dari informan, dijelaskan bahwa Kendurisko itu sudah dilakukan sejak lebih kurang 200 tahun yang lalu. Dikatakan Kendurisko karena salah satu kegiatan dalam upacara adalah pembersihan dan penurunan benda-benda pusaka nenek moyang, yang mana sko bagi orang Keluru itu diartikan pusaka. Sampai sekarang ini, Kendurisko selalu diidentikan dengan penurunan dan pembersihan benda-benda pusaka nenek moyang yang dilaksanakan setahun sekali setelah masyarakat siap memanen padinya. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Candi Muaro Jambi. Cus, simak terus videonya. Candi Muaro Jambi merupakan sebuah kompleks percandian di Provinsi Jambi yang diduga peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kompleks Candi Muaro Jambi ini disebut-sebut sebagai kompleks candi terluas di Indonesia dan Asia Tenggara dengan luas mencapai 3.981 hektar.
Lokasi Candi Moro Jambi di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, atau sekitar 26 km sebelah timur kota Jambi. Diperkirakan, Candi Moro Jambi dibangun pada abad 7-12 Masehi. Kuat dugaan kompleks Candi Moro Jambi peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kompleks Candi Moro Jambi pertama kali dilaporkan pada tahun 1824 oleh seorang tentara Inggris bernama S.C. Stroke. Namun, pemugaran kompleks candi ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1975. Berdasarkan penelitian yang ada, Kompleks Candi Moro Jambi dulunya merupakan tempat kepribadatan sekaligus tempat pendidikan agama Buddha. Beberapa candi yang ada di kompleks ini antara lain Candi Gumpung, Candi Kedaton, Candi Kembar Batu, Candi Koto Mahligai, Candi Astano, Candi Gedong 2, Candi Gedong 1, hingga Telaga Rajo. Selain candi, kompleks ini juga berisi parit atau kanal kuno, kolam tempat penampungan air, serta gundukan tanah yang di dalamnya terdapat susunan bata kuno. Perkenalkan, saya Rihan Nurjana akan mengajak kalian untuk mengetahui beberapa pahlawan yang fotonya itu ada di mata uang Indonesia edisi 2016. Siapa saja sih mereka? Mari kita bahas. Oke sobat, kita mulai dari nilai uang yang paling terkecil ya. Yang pertama, uang Rp1.000, yaitu Cut Nyak Mutia. Nah, Cut Mutia ini adalah pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Nah, Cut Mutia ini lahir di Perak Timur, Aceh Utara pada tanggal 15 Februari tahun 1870. Menurut sejarah, Cut Nyak Mutia adalah pahlawan wanita yang membantu Aceh untuk melawan penjajah Belanda bersama suaminya yaitu Pang Nanggo. Ketika pertempuran di Opuri, Cut Nyak Mutia meninggal dunia di medan perang karena ditembak oleh tentara Belanda pada tanggal 24 Oktober tahun 1910. Oke, ini adalah mata uang terakhir yang kita bahas pada kali ini, yaitu pecahan Rp5.000 yang foto pahlawannya itu bernama Dr. K. Haji Idham Khalid. Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1971. Kalian tahu tidak sobat, kalau beliau ini merupakan seorang politisi yang sangat berpengaruh dan berjasa bagi Indonesia. Selain menjadi politisi, beliau juga merupakan seorang yang aktif di bidang agama. Beliau juga pernah menjadi pokok organisasi besar Islam, yaitu Nahdlatul Ulama atau biasa juga disebut dengan NU. Nah sobat, keren-keren sekali bukan pahlawan-pahlawan yang fotonya itu dipajang di mata uang Indonesia? Nah sobat, kalian tahu tidak alasannya mengapa foto-foto pahlawan ini dipajang di uang kertas Indonesia? Alasannya itu agar supaya masyarakat Indonesia mengenal dan menghargai jasa pahlawan. Jadi bukan sembarang orang ya sobat yang dipajang fotonya di uang ini, hanya tokoh tertentu yang memiliki jasa yang fotonya itu bisa dipajang di kertas uang tersebut. Nah itu juga berdasarkan dengan pertimbangan kok sobat, karena tidak semua pahlawan Indonesia fotonya itu ada di mata uang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mukhaladun, Fakultas Terbiah dan Keguruan, Prodi PGMI, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan masakan kue khas Lubuk Beringin, yaitu keripik pisang. Adapun alat yang digunakan yaitu berupa salah satunya adalah pisang batu. Setelah pisang dikupas, lalu pisang itu akan diparut atau dihaluskan menjadi krempeng yang kecil-kecil. Setelah pisang dipotong kecil-kecil, pisang akan digoreng di dalam wadah
dalam minyak yang panas. Pisang yang sudah digoreng lalu ditaburi oleh gula pasir yang halus dan bubuk coklat. Audio Visual